Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Diaul Haq Murabaya Putra, NIM 1910901035, dan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Komunitas. Oke, di sini kita akan membahas tentang strategi intervensi dan juga pencegahan psikologi komunitas. Baiklah, tanpa berpikir panjang, kita langsung masuk ke materi. Oke, sebelum kita mengetahui yang lainnya, kita harus tahu dulu intervensi dari komunitas itu apa. Nah, intervensi itu lebih ke arah kayak upaya-upaya apa yang dilakukan oleh komunitas tersebut atau kelompok agensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas yang terbilang dalam praktek-praktek sosial seperti eksklusivitas, diskriminasi, ketidakadilan sosial, politik, dan juga ekonomi, serta ketidaksetaraan. Nah, hal itu harus sekali dihindari dari suatu komunitas. Karena kenapa? Tujuan dari komunitas adalah mencapai suatu tujuan bersama. Maka dari itu, hal-hal yang disebutkan tadi jangan sampai terjadi ataupun ada dalam suatu komunitas tersebut. Oke, pentingkah hal itu atau intervensi komunitas tadi? Ya, dalam setiap saat, mulai dari hal kecil sampai dewasa juga, segala aspek kehidupan kita berada dalam konteks komunitas. Komunitas mempunyai dampak besar terhadap diri kita, yaitu keluarga dan sosial kita. Ya, yang namanya komunitas itu sudah ada dari saat kita kecil. Komunitas paling kecil kita adalah keluarga kecil kita, yaitu ada orang tua, saudara, dan juga Anda gitu. Itu adalah komunitas paling kecil dalam suatu hidup Anda gitu, dalam hidup Anda lah, bisa dikatakan begitu. Oke. Pengertian lain dari intervensi psikologi yaitu program yang bersifat preventif, kuratif, dan juga promotif untuk membekali dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan psikologis individu atau kelompok ataupun organisasi dalam menyesuaikan diri dalam situasi perubahan di lingkungannya. Jadi dari intervensi psikologi ini lebih ke arah mengadaptasikan antara apa yang dilakukan oleh suatu komunitas itu terhadap lingkungannya gitu. Kalau lingkungannya bersifat agak bertolak belakang dengan komunitas tersebut, maka secara tidak langsung komunitas itu harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Karena kenapa? Jika tidak beradaptasi dengan lingkungannya, maka takutnya hal itu bakal merusak ataupun melencengkan tujuan awal yang ada di komunitas tersebut. Oke, intervensi yang dilakukan antara lain, ya itu feedback atau umpan balik gitu. Hal ini sangat sangat wajar gitu dilakukan. Karena tanpa adanya feedback, kita tidak akan tahu bagaimana pendapat orang ke kita ataupun sebaliknya. Nah, feedback itu adalah suatu proses di mana sebagian dari output dibalikan ke bagian input. Ya, bisa dikatakan sebagai tolak ukur atau umpan balik gitu. Jadi kayak jawaban kita, kalau misalnya kita memberi pertanyaan kepada orang gitu, orang menjawab lagi kepada kita, itu arti dari feedback. Oke, selanjutnya konsultasi, itu seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasehatan dalam bidang keahlian tertentu. Ya, bisa dibilang konsultasi itu lebih ke arah check up atau pemeriksaan gitu. Kalau misalnya dalam dokter atau dalam dunia medis juga sering muncul hal itu. Tapi dalam psikologi juga ada. Konsultasi ini lebih ke arah kayak, ya bisa dibilang kecilnya gitu, adalah curhat, sesi curhat atau ya sebagainya. Oke, konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi pada klien. Jadi istilahnya konseling adalah pemberian solusi kepada klien yang menghadapi masalah yang ia sulit untuk melakukan atau menyelesaikannya sendiri. Makanya dia meminta tolong kepada seorang dan hal tersebut dinamakan konseling. Oke, yang terakhir adalah terapi. Terapi di sini adalah
remediasi atau masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis. Jadi terapi ini lebih ke arah pengobatan dari semua hal yang ada di atas tadi, ya, entah itu konsultasi ataupun konseling. Jadi bisa dibilang terapi ini adalah pengobatan dari yang di atas tadi. Jadi akhirnya kita bisa mendiagnosis apa yang dialami atau apa yang dirasakan dari klien tersebut. Dan diagnosis ini sendiri bisa dilakukan dalam berbagai hal, contohnya dalam bidang medis. Terus kata terapi juga sinonim dalam kata pengobatan, seperti yang saya ucapkan tadi. Dan dalam psikolog juga mengacu pada psikoterapi. Oke, referensi yang saya ambil ada 4. Ya walaupun salah satu beberapanya dari Wikipedia, ya nggak masalah. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih yang udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.